Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Informasi pertama yang akan admin bagikan di sini, ini dari media gpnn.com. Menteri Anas memastikan sebagian honorer jadi P3K part-time. Sebagian, berarti sebagiannya masuk full-time. Nah, kita coba menyimak bersama-sama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa status kepegawaian hanya tinggal dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Adapun P3K nantinya terdiri dari dua jenis, yakni P3K penuh waktu dan paruh waktu alias part-time. Satu adalah PNS, yang kedua P3K. Kalau tidak PNS, ya P3K. Otomatis diberhentikan. Kemarin sudah kita putuskan di Undang-Undang ASN. Nah ini ya, ketika dibahas bagi P3K nanti ada dua status, yaitu sudah ditetapkan teman-teman ya. Ini P3K penuh waktu dan paruh waktu. Dan ini disampaikan oleh Menteri Anas seusai kegiatan menyapa mengajar ASN di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Menteri Anas mengatakan hal tersebut saat ditanya mengenai status pegawai honorer di tingkat birokrasi pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, apakah sudah dihapus permanen. Menteri Anas menjelaskan, bagi daerah yang anggarannya belum siap, maka status honorer yang ada sekarang naik menjadi P3K paruh waktu. Nah ini ya, anggaran belum siap, teman-teman nanti di instansinya itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk dinaikkan ke P3K penuh waktu. Nah itu naik teman-teman ya, statusnya dari paruh waktu ke penuh waktu. Adapun kalau misalnya dari sekarang sudah anggarannya sudah memadai, ya langsung ke full time. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, mereka tidak di PHK, tetapi kita sekarang sudah menutup. Tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas seizin dan berbagai kebutuhan yang lain. Nah ini ya, tidak boleh ada penerimaan. Pada kesempatan yang sama, dia kembali mengingatkan aparatur sipil negara untuk lebih efisiensi anggaran, utamanya pada biaya perjalanan dinas, karena dinilai akan terus memberatkan keuangan negara dan daerah. Nah ini benar juga teman-teman ya, terkait perjalanan dinas tersebut. Tadi saya minta, kita sudah buka nomor akses untuk Zoom, rapat video virtual, bisa juga hibrid. Tidak perlu lagi ke Jakarta supaya perjalanan dinasnya nanti bisa ditekan. Menurut dia, peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia bagi aparatur memang perlu pendampingan, termasuk apa saja yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, Kementerian Pan-RB siap asistensi agar reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang kini berkembang semakin pesat. Ada macam-macam penilaiannya, mulai ada sistem meritnya, kemudian manajemen kepegawaiannya. Harapan kita kan Kementerian Pan-RB tidak hanya menilai, tapi juga membina. Dia menganalogikan orang direfleksi, maka dipencet otot-otot titip sarafnya supaya sehat. Begitu pula sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP pada reformasi birokrasi. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi teman-teman itu statusnya mau menjadi par ataupun full itu tergantung dari kemampuan anggaran instansinya. Jadi ini kemampuan fiskalnya teman-teman ya. Nah, ini juga masih pada media yang sama, di mana penetapan PP manajemen ASN dikatakan molor. P3K dan honorer tua keburu pensiun. Nah, ini kasihan sekali teman-teman ya. Penetapan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sampai saat ini belum jelas waktunya. Ini penetapannya teman-teman ya. Padahal pemerintah diberikan tenggat waktu hingga akhir April untuk melahirkan turunan Undang-Undang ASN 2023. Faktanya hingga saat ini belum satu pun PP lahir. Bahkan RPP manajemen ASN yang ditunggu-tunggu jutaan honorer dan P3K tidak jelas kapan ditetapkan. Karena memang sampai berita ini dimuat teman-teman ya, memang kita ketahui bahwa PP manajemen ASN itu belum terbit. Koordinator Wilayah atau Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK 2I Provinsi Jambi
Amade mengatakan pemerintah seharusnya tidak mengulur-ulur penetapan PP manajemen ASN. Saat ini banyak honorer K2 yang usianya mendekati pensiun. Begitu juga yang sudah diangkat ASN P3K. Hanya bisa menikmati masa kerja kurang dari 5 tahun karena mendekati pensiun. Ya, kalau misalnya batas usia pensiun 60 dan umurnya sekarang sudah 55. Nah kan kasihan sekali teman-teman ya. Ini 5 tahun lagi begitu, mentok. Aspirasi kawan-kawan P3K kepada pemerintah, sudah saatnya PP turunan Undang-Undang ASN 2023 diterbitkan. Jangan lagi kami di PHP. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Padahal ini sudah menyelesaikan, sudah uji publik sebenarnya. Dia meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib P3K dari honorer K2 yang usianya mendekati batas usia pensiun atau BUP. Kalau regulasi belum turun, bagaimana nasib P3K yang ada? Yang dalam 2-3 tahun ke depan pensiun. Nah ini lebih parah lagi teman-teman ya. Sungguh kasihan bila mereka hanya mendapatkan tanda ucapan terima kasih. Nah luar biasa teman-teman ya. Tolong Pak Mempan Aswar Anas, kami ini diangkat menjadi ASN P3K. Hampir mendekati pensiun. Habis kontrak tidak ada pensiun. Dia berharap Menteri Anas memasukkan pasal tentang pensiun P3K di dalam regulasi Undang-Undang ASN 2023. P3K dan PNS sama-sama ASN, sehingga harus diberikan pensiunan juga. Bahkan memang ini sebelumnya memang direncanakan teman-teman ya, ada gaji untuk pensiunan teman-teman ya, dana pensiun untuk P3K. Itu pernah dibicarakan, tapi kalau tidak masuk ke dalam sebuah regulasi atau peraturan itu susah juga teman-teman. Terkait seleksi P3K 2024, Amaden juga berharap pemerintah memprioritaskan honorer pernah tes observasi tahun 2022 dan yang tidak lulus seleksi P3K 2023 secara nasional agar diangkat tahun ini. Nah ini teman-teman yang pernah dites observasi, karena ada tuh yang tes observasi tapi mereka tidak mendapatkan formasi juga. Nah di tahun 2023 juga ada yang tidak lulus seleksi. Jangan sia-siakan honorer lagi, apalagi banyak yang sudah menjadi dengan status honorer. Banyak yang sudah menjadi dengan status honorer. Nah ini ya. Jadi semoga pemerintah juga betul-betul bisa menyelesaikan honorer ini dengan cepat teman-teman ya. Namun pada informasi terakhir bahwa honorer itu akan diselesaikan pada tahun 2025 selesainya teman-teman ya. Karena untuk tahun 2024 tidak memungkinkan untuk selesai. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah dua informasi terkait PP manajemen ASN. Tadi yang pertama sudah jelas bahwa yang bisa ke full time adalah yang anggaran instansinya atau daerahnya memadai atau mencukupi. Sedangkan yang tidak, ya mereka akan ke part time dulu. Dan ini juga ada permintaan agar yang sudah tes observasi dan tidak lolos seleksi 2023 juga diangkat, teman-teman ya. Dan sebenarnya ini sudah betul-betul molor penetapan penetapan PP turunan Undang-Undang ASN ini, karena seharusnya itu pada bulan 4 teman-teman ya, ada di bulan 4 atau bulan April harusnya sudah diterbitkan. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.